Di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang apa itu tegangan, sumber tegangan pada baterai, kemudian pengenalan tentang elemen rangkaian dua terminal, dan pengertian daya serap dan daya pakai. Sebelumnya kita ulas dulu tentang pertemuan pertama minggu lalu. Kita telah mempelajari tentang apa itu muatan listrik atau Q, kemudian apa itu arus listrik atau I, yaitu aliran rata-rata muatan listrik. Jadi kita menghitung berapa banyak muatan yang mengalir pada suatu penampang tertentu. Oleh karena itu, I sama dengan Q per T, atau dalam waktu, fungsi waktu I T sama dengan dQ per dt. Ingat kembali tentang analogi mekanik air. Kita lihat bahwa energi potensial itu adalah proporsional terhadap ketinggian atau height dan massa air. Kemudian apa yang menyebabkan arus mengalir? Pertama adalah gravitasi, kemudian massa air. Massa air pada potensial yang lebih tinggi akan menghasilkan energi potensial yang lebih besar, berbanding lurus dengan ketinggian. Saat air bergerak, maka energi potensial berubah menjadi energi kinetik, dan di listrik hal yang sama terjadi, yaitu gaya listrik dikarenakan muatan positif cenderung untuk mengalir ke sisi muatan negatif. Di mana energi potensial pada listrik juga proporsional terhadap jumlah muatan atau Q dan tegangan. Hal ini berarti bahwa energi potensial dari titik A lebih tinggi dibandingkan energi potensial dari titik B. Ketika muatan positif bergerak dari A ke B, maka energi potensialnya berubah ke dalam bentuk energi lain, yaitu energi panas. Dan seperti pada ketinggian air, maka energi potensial di A adalah proporsional atau berbanding lurus dengan tegangan jatuh atau voltage antara A dan B. Sehingga dapat dikatakan tegangan itu adalah beda potensial yang sama dengan energi yang terkonversi dibagi jumlah muatan yang bergerak. Baterai. Tegangan pada baterai dihasilkan dari akumulasi partikel bermuatan pada sisi yang berbeda, dikarenakan oleh reaksi kimia. Energi kimia sama dengan energi listrik yang mendekati nilai tegangan konstan. Yang dikatakan batu baterai 1,5 volt. Nilai 1,5 volt dikarenakan atau dihasilkan dari reaksi kimia pada baterai tersebut. Kita menggunakan dua simbol tegangan seperti ini, menggunakan garis yang pendek dan panjang atau berupa lingkaran. Kutub positif dan negatif diberi tanda pada setiap simbol tersebut.
Ketika kedua positif dan negatif terhubung, misalnya oleh sebuah kumparan, maka arus akan mengalir. Hal ini mengubah energi potensial menjadi panas. Jadi dapat disimpulkan dari kimia berubah menjadi listrik, kemudian berubah menjadi energi panas. Kita kemudian berbicara tentang acuan arah untuk tegangan jatuh. Tanda positif dan negatif mengacu pada polaritas acuan. Jika kita menggambar panah dari plus ke negatif dengan negatif ke positif, kita akan mengacu ke dua tegangan dengan polaritas yang berbeda. Dalam gambar, V out sama dengan minus 1,5 dan yang satu lagi V out sama dengan 1,5 volt. Atau kita dapat menggunakan VAB untuk menyatakan tegangan jatuh dari A ke B. Jadi VAB sama dengan 1,5 volt. Sedangkan kalau kita balik, VBA sama dengan minus 1,5 volt. Gambar berikutnya adalah mengenai arus searah atau DC kita singkatnya. Kita singkat sebagai DC, kemudian sumber tegangan AC atau alternate current. Dalam hal ini digambar seperti gelombang sinus. Berikut ini contoh pertama untuk analisa rangkaian berdasarkan tegangan. Dapat dilihat ada titik A, titik B, titik C, titik D. Jika diketahui VAB sama dengan 4 volt dan VAD sama dengan 9 volt, maka carilah Vx, Vy, Vz, Vbc, dan Vcd. Nah, Vx itu sama dengan VAB karena berada di titik yang sama, maka dia sama dengan 4 volt. Jika kita melihat Vy, berarti Vy adalah VBA karena positifnya pada titik B, jadi dibalik, atau sama dengan minus VAB atau sama dengan minus 4 volt. Kemudian Vz adalah titik di antara D dan A, atau sama dengan minus VAD, sehingga bisa dikatakan minus 9 volt karena VAD diketahui. Kemudian VBC sama dengan 3 volt. Kemudian VCD itu sama dengan minus VDC atau sama dengan minus 2 volt atau sama dengan 2 volt. Baterai adalah sebuah contoh dari sebuah elemen rangkaian dua terminal. Jadi kita menganggap baterai sebagai satu elemen yang memiliki dua kaki, di mana kaki yang pertama arus masuk, kemudian yang kedua arus keluar. Nah, ini tentunya sama dengan analogi air, ada air masuk, ada air keluar pada satu pipa. Kemudian konvensi penulisan tanda untuk komponen pasif. Untuk komponen pasif, kita menggunakan right hand side. Jadi kita menulis pada sisi sebelah kanan. Contohnya pada gambar. Jika digambar, kita akan menggambarkan semua rangkaian pasif di sebelah kanan dengan sumber tegangan di sebelah kiri.
Arah arus acuan adalah dari positif ke negatif terhadap arah tegangan jatuh atau VT. Tegangan jatuh positif akan menghasilkan arus positif. Sebaliknya, tegangan jatuh negatif akan menghasilkan arus negatif. Arus yang mengalir ke satu terminal itu sama dengan arus yang keluar pada terminal yang lain. Untuk sumber tegangan baterai, kondisi ini berbeda. Jika tegangan positif, maka baterai arus yang mengalir adalah dari negatif ke positif. Aturan atau konvensi ini berguna untuk perhitungan daya yang dipakai atau yang dihasilkan. Perlu diingat bahwa baterai bukanlah komponen pasif, tapi melainkan komponen aktif. Artinya dia mengeluarkan arus. Daya atau power dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah contoh gambar dari sumber tegangan yang terhubung dengan sebuah elemen rangkaian dua terminal pada titik AB. Kita asumsikan penggunaan konvensi tanda positif, maka daya yang diserap oleh elemen rangkaian dalam watts adalah pada DC PCE sama dengan Vs dikali delta Q per delta T sama dengan Vs kali IS. Atau sama dengan VAB dikali IS dalam hal ini mengacu ke gambar, atau minus VBA dikali IS. Sedangkan untuk daya terserap pada waktu T, maka kita tulisnya P terhadap T sama dengan VST dikali IST sama dengan VABT dikali IST, atau sama dengan minus VBAT dikali IST. Integrasi terhadap daya sepanjang waktu T akan menghasilkan jumlah energi total yang dikonsumsi. Jadi W itu adalah dari kata work atau usaha. W itu adalah integral dari P to deto, atau sama dengan minus infinity T V to ito deto. Untuk interval yang terbatas, maka integral T0 hingga T1 untuk P to deto. Untuk komponen pasif atau resistor, daya yang diserap akan selalu positif. Jadi konvensi untuk tanda positif. Bagaimana dengan komponen sumber atau sumber tegangan? Jika kita terapkan konvensi tanda positif pada komponen sumber, maka daya terpakai akan negatif. Hal ini dikarenakan komponen sumber mengeluarkan daya dan bukan menyerap daya. Contohnya tentunya baterai. Maka jika kita ingin menghitung daya terpakai dari sumber, gunakan konvensi tanda positif pada komponen-komponen yang terhubung dengan sumber. Perhatikan label plus dan negatif pada sumber tegangan dan arah arus yang meninggalkan sumber tegangan tersebut. Gambar ini menunjukkan 4 kombinasi pada sebuah elemen rangkaian R yang tentunya 2 terminal di titik A dan B. 4 kombinasi tersebut mengkategorikan apakah daya tersebut
dikonsumsi atau diserap, atau apakah daya tersebut dikirim. Untuk daya yang positif itu menyatakan bahwa daya itu terserap. Jadi kombinasinya adalah plus V plus I atau minus V minus I. Sedangkan untuk daya negatif menyatakan bahwa daya tersebut terkirim, atau dia komponen tersebut, dua terminal elemen rangkaian tersebut berfungsi sebagai sumber tegangan. Ada dua kombinasinya, yaitu plus V dan minus I dan minus V plus I. Contoh berikut untuk mengilustrasikan mana yang berfungsi sebagai sumber tegangan, mana yang berfungsi sebagai resistor. Jika VR-nya sama dengan minus 10 volt dan IR-nya sama dengan 2, maka kita bisa lihat daya totalnya sama dengan minus 20. Karena dia negatif, maka daya terkirim. Atau dengan kata lain, R di sini berfungsi sebagai sumber tegangan dengan polaritas negatif. Untuk contoh kedua, VR-nya sama dengan minus 10, IR-nya sama dengan minus 2, maka kita dapat daya total sama dengan 20 watt. Perhatikan bahwa dayanya positif, berarti resistor ini berfungsi sebagai komponen pasif yang menyerap daya dari sumber tegangan yang berpolaritas negatif. Kemudian contoh ketiga, VR positif, IR juga positif, maka daya totalnya 20 watt, dan berarti R berfungsi sebagai komponen pasif lagi yang menyerap dari sumber tegangan tapi dengan polaritas positif. Dan kombinasi terakhir atau contoh keempat, VR-nya positif, IR-nya negatif, maka daya totalnya adalah negatif 20 watt dalam hal ini. Maka dapat dilihat bahwa daya yang negatif menyatakan bahwa R berfungsi sebagai sumber tegangan tetapi dengan polaritas positif. Berikut ini contoh soal lain untuk menganalisa daya yang dikonsumsi P1, P2, P3, P4, P5 menyatakan daya dari setiap komponen dua terminal. Untuk daya terkirim dari sumber tegangan, kita bisa lihat 14 volt dikali 1 ampere atau sama dengan 14 watt. Dan daya terkirim atau PK itu sama dengan P1 ditambah P2 tambah P3 tambah P5, P4 P5. Dan karena P5 sama dengan minus 20 watt, maka total daya terkirim sama dengan PK, P kirim ditambah minus P5, sama dengan 34 watt. Sedangkan total daya terserap adalah PS sama dengan 34 watt. Jika anggap PS sebagai bagian dari PK, maka PK sama dengan min PS. Maka minus PK ditambah plus 1 plus P1 plus P2 P3 P4 plus P5 itu harus sama dengan 0. Artinya konservasi daya
berlaku di mana jumlah daya yang terkirim itu akan sama dengan jumlah daya yang terserap. Sebagai tugas, perhatikan di sini ada R1, R2, dan R3 sebagai beban, yaitu lampu bola lampu dengan daya berbeda-beda 10 watt, 20 watt, dan 30 watt. Hitung berapakah arus I1, I2, I3, dan I input. Kita bisa menggunakan hukum daya bahwa I sama dengan P per V sama dengan 10 untuk kasus I1 10 watt per 10 volt dan seterusnya. Kemudian untuk mencari arus input total, kita perhatikan bahwa daya yang terkirim sama dengan daya yang terserap. Totalnya adalah 60 watt. Untuk daya yang diserap berarti I-in adalah PK per Vs atau sama dengan 60 per 10 atau sama dengan 6 ampere. Perhatikan bahwa I-in adalah I1 ditambah I2 tambah I3 yang mengilustrasikan atau menggambarkan hukum Kirchhoff Current Law atau KCL. Kita akan mempelajarinya di sesi berikutnya. Terkait energi pada waktu tertentu, maka kita bisa tulis PT sama dengan diferensial W atau dW per dt, atau dengan kata lain rata-rata dari perubahan usaha. Energi total yang diserap oleh elemen rangkaian dari negatif T hingga ke T adalah omega T sama dengan integral minus infinity T P tau per dt, atau sama dengan integral dari minus infinity T V tau kali I tau dt. Untuk interval waktu tertentu, maka kita tinggal ubah T0 sama dengan T1 pada batas bawah dan batas atas integral. Sekian dari pertemuan kedua. Terima kasih, saya Jimmy. Terima kasih sudah mendengar.